Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbi karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi guru penggerak angkatan 8 dengan judul rancangan tindakan aksi nyata mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Setelah pertemuan yang lalu kita telah menampilkan dua orang guru penggerak, yaitu Bapak Kamaludin dan Ibu Rani. Pada hari ini yang akan tampil di sini memaparkan materinya yaitu Ibu Mudrika. Ya. Untuk mengefektifkan waktu supaya tidak terlalu lama, saya persilahkan kepada Ibu Mudrika untuk menyampaikan diseminasinya. Kepadanya saya aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka dalam acara diseminasi rancangan tindakan aksi nyata dengan judul mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti di akhir zaman kita mendapat syafaatnya dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini, yang sudah meluangkan waktunya demi memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak di angkatan 8, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk memenuhi tugas kita sebagai pendidik di SD Negeri Pasir Jaya yang kita cintai ini. Baiklah Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya akan membawakan atau memaparkan tentang diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas. Tujuan dari diseminasi mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas yang pertama, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, menetapkan keyakinan kelas, dan yang ketiga, mengoptimalkan karakter siswa. Itu tujuan dari diseminasi mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ada 3. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif, yang kedua, menetapkan keyakinan kelas, dan yang ketiga, mengoptimalkan karakter siswa. Selanjutnya, latar belakang peserta didik tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Sekolah sebagai institusi pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membuat setiap warganya berbudaya positif secara berkesinambungan, yang membuat setiap warganya berbudaya positif secara berkesinambungan yang akhirnya menjadi budaya sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal itu dikarenakan sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter peserta didik.
Untuk melaksanakan budaya positif perlu terlebih dahulu membuat keyakinan kelas, sehingga peserta didik mempunyai keyakinan dalam menerapkan budaya disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga mempunyai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu latar belakang yang kami buat dari diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk mencairkan suasana ya, karena kita dari pagi telah belajar di kelasnya masing-masing dan sekarang hari sudah sangat siang dan waktunya biasanya kita untuk beres-beres pulang, dan maaf sekali diganggu waktunya untuk mengikuti diseminasi dari memenuhi tugas kami yaitu sebagai calon guru angkatan penggerak. Baiklah, ada ice breaking dulu Pak, boleh dibuka dan Bapak Ibu boleh mengikuti supaya siap Bu. Terus gimana? Berdiri. Berdiri bisa. Bu Susi. Gerakannya sama. Paradigma versi sendiri. Masih sama Bu Susi. Selanjutnya, sebelum kami memaparkan tentang keyakinan kelas, kami akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru tentang apa sih yang terbesit di pemikiran atau di Bapak Ibu tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Walaupun di sebelum pemateri sebelumnya sudah dipaparkan. Kebiasaan baik, bagus. Bu Susi, kebiasaan bagus. Yang lain? Ya begitu deh. Bapak Ida? Ya itu apa? Kebiasaan baik. Sama dengan Bu Susi. Yang lain selain jangan sama dengan Bu Susi, Pak. Ya karena sudah sama gitu. Satu hati itu aku dengan Bu Susi, Pak. Kebiasaan baik. Baiklah, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Contoh kalau di sekolah kita ada ciri khas tidak nilai kebajikan yang sudah biasa dilakukan oleh peserta didik kita. Coba Bapak ada? Banyak sekali ya. Di antaranya pertama budaya positif yang telah mengakar di para peserta didik kita yaitu salam ya.
salam, senyum, sapa, sopan, santun itu sudah terbiasa ya. Nah, kemudian budaya positif lagi yaitu menjaga kebersihan ya, itu juga sudah. Kemudian menghormati guru dan sebagainya ya. Barangkali yang lain mungkin ada tambahan. Cukup. Baiklah, pemaparan dari Bapak Kamaludin sangatlah bagus sekali dan sudah dilakukan banyak di sekolah kita dan biasa dilakukan oleh anak didik kita, yaitu tentang pembiasaan kebaikan yang sudah biasa dilakukan seperti 5S tadi ya, salam sapa dan sebagainya, terus menjaga kebersihan, hormat kepada Bapak Ibu guru dan juga sayang kepada teman-temannya. Baiklah, untuk selanjutnya budaya positif meliputi 6 hal, yaitu pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang kedua konsep disiplin positif, ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama mungkin yang pertama teori motivasi, hukuman dan penghargaan telah dipaparkan oleh Ibu Rani, dan pemenuhan 5 kebutuhan dasar sudah dipaparkan juga oleh Bapak Kamaludin di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas, dan nanti pemateri selanjutnya yaitu oleh Bapak Idan tentang segitiga restitusi. Itu budaya positif. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Upaya dalam membangun budaya positif di sekolah berpihak pada murid, diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas secara khusus dan di sekolah secara umum. Itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ada 2 cara, yaitu bisa dengan secara khusus di kelas dulu oleh Bapak Ibu guru kelasnya masing-masing, dan secara umum kita melaksanakan yang ada peraturan di sekolah di SDN Pasir Jaya. Selanjutnya, tolak ukur murid merasa aman dan nyaman dalam belajar, menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru memainkan perannya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga resolusi dalam menyelesaikan permasalahan mood. Itu tolak ukur dari keyakinan kelas. Baik Pak, selanjutnya, apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih keyakinan kelas itu? Boleh ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Mungkin dari Bapak Ibu. Aturan. Bapak Idan, aturan. Ibu mungkin tata tertib. Aturan, tata tertib. Keyakinan tadi oleh Bapak Idan. Aturan. Baiklah, tadi oleh Bapak Idan keyakinan kelas itu aturan, oleh Ibu tadi tata tertib. Itu contoh dari sebagian kecil ya yang Bapak Ibu sebutkan, bisa aturan atau tata tertib. Jadi keyakinan kelas berperan sebagai fondasi dan tujuan sebuah sekolah atau kelas. Keyakinan kelas ini yang akan menjadi landasan dan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Diulang. Keyakinan kelas berperan sebagai fondasi
dan tujuan sebuah sekolah atau kelas. Jadi sekolah harus mempunyai fondasi terlebih dahulu tujuan ya, supaya keyakinan kelas yang akan kita buat bisa terwujud. Keyakinan kelas ini yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Itu keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas itu penting? Penting tidak Bapak Ibu keyakinan kelas kita buat di sekolah atau di kelas kita masing-masing? Harus penting, harus ada. Harus ada. Keyakinan kelas itu sangatlah penting ya Bapak Ibu. Sangatlah penting kita buat di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas itu dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Membangun budaya positif sejatinya merupakan jembatan dan sekaligus harapan semua komponen sekolah dalam upaya mempersiapkan generasi masa depan yang berkarakter dan bertanggung jawab. Itu keyakinan kelas yang kita buat supaya di kelas kita menjadi dan bisa mempersiapkan generasi masa depan yang berkarakter dan anak didik kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Baik Pak, selanjutnya keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Seperti contoh kita di kelas, kalau kita sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, saya juga sering dengar ya di kelas khususi kalau ada yang melanggar berarti harus Ada konsekuensi. itu harus bertanggung jawab ya dengan konsekuensi yang dibuatnya oleh anak didik tersebut. Boleh dijelaskan Bu Susi sedikit mungkin barangkali di kelasnya yang sudah Pengalaman Bu Susi ya. yuk Mengenai kesepakatan. ya Mengenai kesepakatan kelas ya yang dibentuk bersama-sama dengan murid. Itu kalau ada yang melanggar atau yang melakukan, ada konsekuensinya yang telah disepakati oleh kita bersama antara guru dan murid. itu contoh atau pengalaman yang sudah diterapkan di kelas 3B ya, yang kelas ibu. Realnya contohkan realnya. Jadi kedisiplinan. Harus tepat waktu. Kalau berarti yang kesiangan harus Saya penasaran nih, tertarik sama Bu Susi nih. Katanya sudah menerapkan keyakinan kelas ya di kelasnya. Iya. Apa dampak positifnya yang dirasakan selama ini ketika menerapkan keyakinan kelas itu? Dan kalau dibandingkan dengan sebelum penerapan keyakinan kelas itu gimana gitu? Ada perbedaannya sangat-sangat mempengaruhi ya. Terutama pada kedisiplinan, contohnya tadinya suka ribut, terus tidak memperhatikan guru lagi menerangkan. Sekarang alhamdulillah perlahan-lahan, tapi bertahap, itu tidak sekaligus, tidak sekaligus semuanya memperhatikan guru, fokus gitu kan, tahulah karakteristik anak itu, jadi fokusnya cuma sebentar gitu. Terus kedisiplinan, contohnya ngobrol, itu disiplin, bukan hanya tepat waktu ya tapi ngobrol di kelas kalau lagi menerangkan, terus makan kan itu aturan, tidak boleh makan di kelas. PR tugas dikerjakan, terus apalagi kebanyakan ada kemajuannya. Jadi banyak manfaatnya
Iya, banyak positifnya. Ibu, Bapak? Pengalaman saya di kelas 6 pas kemarin awal tahun pelajaran, saya pas masuk kelas kita ngobrol dulu dengan murid, kita buat keyakinan, kita buat kesepakatan. Kalau kemarin saya belum tahu ada keyakinan begini, tapi kita sudah sepakat kalau ini sekarang masuk kelas 6. Nah, kalian di kelas 6 ini kebiasaan jelek yang ada, misalnya yang tahun kemarin dirubah, di kelas 6 diperbaiki. Contohnya misalnya yang kemarin biasa di kelas suka ngobrol, di kelas 6 tidak ada lagi, kecuali ngobrolnya masalah pelajaran. Terus pada teman biasa yang membuli atau biasa yang memalak apa. Nah, di situ kasih konsekuensinya. Apabila misalnya ada yang membuli teman di kelas, nggak buku-buku, misalnya dia nyubit atau apa, ya. Nah, ya ujung-ujung ya, nggak punya salah, nggak punya apa, nyubit atas yang dicubitnya itu menangis. Otomatis kan kita di kelas jadi masalah. Nah, kita ngambil kesepakatan yang begitu, kita kasih misalnya kita lari di lapang. Konsekuensinya paling begitu, kan tidak berubah kita mukul apa fisik, tidak, hanya kita kalau misalnya lari di lapang itu kan sambil olahraga juga supaya dia jerak gitu. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih. Ada satu lagi, silakan Bu. Dari kelas 1 mungkin ini. Kelas 3 sudah, kelas 6 sudah, kelas 1 sekarang. Kalau saya bukan mau menceritakan tentang pengalaman, jadi saya mau sharing, bertanya kepada semuanya, terutama ibu narasumber di sini. Di dalam keyakinan kelas itu kan ada kesepakatan, ada konsekuensi, gitu ya. Ada kesepakatan, ada konsekuensi akibat daripada pelanggaran itu. Yang mau saya tanyakan, sejauh manakah batasan-batasan efektivitas dalam menerapkan konsekuensi itu? Apakah ada ukuran batasan untuk menerapkan konsekuensi itu? Dan kemudian sejauh mana tingkat edukasinya, gitu ya, tingkat edukasi kepada siswa ketika menerapkan konsekuensi itu. Jadi kan seperti tadi ada bahasa juga nggak boleh secara fisik dan sebagainya. Dalam mensinkronkan antara satu keyakinan dengan satu konsekuensi itu harus bagaimana gitu batasannya. Kadang-kadang kan saya sendiri jujur secara pribadi belum paham. Kalau misalnya begini, anak nggak boleh makan di kelas. Konsekuensinya silakan meninggalkan kelas kalau masih makan. Misalnya silakan makannya di luar. Kan justru di sebagian anak bisa keluar. Tujuan kita sebenarnya untuk membuat anak itu kurang nabi ini keluar atau nabi diajarkan tinggal. Nah, itu kan berarti nggak efektif ya, misalnya. Belum berpikir sejauh itu berarti. Efektivitas itu sejauh mana sih kita bisa memilih begitu? Dilihat dari segi apa ketika konsekuensi itu diterapkan kepada anak-anak sehingga hal tersebut menjadi sebuah keyakinan yang benar-benar tadi akan menjadikan sebuah budaya positif bagi anak-anak. Khususnya di dalam kelas, umumnya menjadi sebuah budaya positif di lingkungan sekolah secara umum. Kadang-kadang kita seperti itu, pengalaman saya seperti itu. Seperti sekarang, contoh misalnya anak yang nggak piket hari ini, piketnya besok ya kamu gitu kan. Kadang-kadang anak-anak nggak nurut atau gimana. Jadi dari konsekuensi itu kadang-kadang tidak membentuk sebuah keyakinan kelas sehingga keyakinan tersebut bisa menjadi sebuah budaya positif. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Jadi sejauh mana tingkat edukasi antara pemilihan edukasi, jerak, sama implementasinya pengamalan dari budaya positif tersebut, dari keyakinan tersebut. Itu yang jadi pertanyaan saya. Baik Ibu, pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan tadi sebelum menjawab pertanyaan Ibu ya, tadi di pengalaman dari kelas 6 juga dari Bapak Redi, tadi ada kata keyakinan baru saja dikenal baru-baru ini ya di CGP. Kan kalau dulu kita kenalnya peraturan, tapi di calon guru penggerak ada keyakinan kelas.
aturan. Baiklah, sebelum menjawab dari pertanyaan Ibu Nur Hanifah tadi sejauh mana, mungkin ada rekan guru narasumber yang lain di calon guru penggerak juga yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Nur Hanifah. Ya, boleh. Menurut saya adanya keyakinan kelas ini sebetulnya berdampak positif sekali kepada anak-anak, ya. Baik itu dalam segi disiplin ataupun dalam edukasi juga ada. Misalnya dalam segi kedisiplinannya, ya seperti yang tadi contohkan, anak-anak jangan makan di kelas. Emang kalau lagi belajar makan di kelas rasanya kurang enak dilihatnya. Makanya silakan habiskan dulu di luar, sudah habis masuk lagi. Saya rasa itu tidak akan mengganggu, ataupun misalnya bisa disimpan dulu di luar kelas, atau kita dititipkan di ibu guru, ya. Kalau misalnya itu yang makan di kelas, tapi dengan syarat kita beritahukan lagi bahwa besok-besoknya Anda tidak boleh makan lagi di kelas karena akan mengganggu, selain mengganggu pelajaran, mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Yang kedua, selanjutnya untuk edukasinya. Terus terang, dengan adanya keyakinan ini, pembelajaran di kelas ada hasilnya, ada peningkatan. Yang tadinya di kelas suka ngobrol, suka apa, karena tercerahkan dengan keyakinan ini. Oh, kita harus bertanggung jawab. Oh, kita harus berdisiplin. Kan kalau misalnya kita sudah dibuat di dalam kelas, pasti anak-anak akan lihat, oh keyakinan kelas harus ada begini nih, tanggung jawab. Insya Allah akan meningkatkan edukasi, ya, dan juga meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Itu saja. Ya, terima kasih Bapak Reddy Sumarli yang telah menjawab dari pertanyaan Ibu Nur Hanifah. Mungkin ya Bu, seperti yang kita alami di kelas 1 ya, mungkin prosesnya yang tidak akan tidak akan sekaligus langsung si anak itu langsung berhenti atau besoknya akan makan lagi. Yang kita alami di kelas 1, besoknya masih ada juga kejadian seperti itu, membawa makan lagi di kelas dan kita ingatkan lagi. Baiklah, Bu Susi tadi Pengalaman tentang makan di dalam kelas, ya tentu saja kalau konsekuensinya silakan makan dulu di luar pasti anak senang, tapi kalau konsekuensinya nanti di akhir pasti anak takut. Di akhir pelajaran kalau yang paling berat ini menerima konsekuensi, pasti anak takut, pasti tidak akan mengulangi lagi. jadi ada tambahan lagi gitu, Iya, kalau seumpamanya silakan makan di luar, tidak ikut belajar di kelas gitu. Itu pengalaman saya kelas 1 ya seperti itu, yang di luar kelas kan tidak jelas, ada lagi. Itu konsekuensinya ya, konsekuensinya diterapkan sesudah akhir pelajaran. Orang lain pada pulang, ini kan takut pasti, anak pasti takut tidak akan mengulang lagi, insya Allah. Iya, terima kasih. Ya. Boleh ya? Gini, terkait keyakinan kelas, saya kira banyak hal yang terkait ya, terutama materi-materi yang sebelumnya. Pertama tadi yang sudah dibahas oleh Bu Rani ya, mengenai motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan apalagi satu lagi ya yang dibahas oleh Bu Rani, kebutuhan dasar. Ya, juga kebutuhan dasar ya ada, mungkin nggak dibahas gitu ya, kebutuhan dasar. Terus nanti setelah itu ada 5 posisi kontrol ya yang sudah dibahas. Namun tadi ada beberapa kebutuhan dasar yang mungkin tidak tersampaikan ya di sini. Nah, mesti itu juga diperhatikan dalam menegakkan keyakinan kelas ini ya. Nah, menurut saya kalau fenomena yang tadi ya yang dikemukakan oleh Bu Anhan itu sebuah keyakinan kelas yang nampaknya kurang efektif untuk digunakan di SD ya, karena menurut saya kalau memberikan
jerak mungkin ya kepada anak tersebut, malahan menjadi sebaliknya ya atau nya mencet bahasa Sunda nama dikaluarkeun naon cina dahara di luar. Itu saya kira bukan kesepakatan kelas ya kalau seperti itu. Namun kalau kesepakatan kelas harus ada hal-hal yang menekankan kepada murid, namun secara tidak dipaksa, akan tetapi keluar dari murid itu sendiri ya. Kemudian hasil kesepakatan bersama antara murid, guru, dan murid-murid yang lain, tentunya bukan hanya pelakunya saja, yang memberikan efek yang positif, yang jerak ya. Misalnya tadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu Susi, kalau yang misalnya untuk yang makan di kelas, ibu tidak nanti pulangnya ya misalnya akan diterlambatkan mungkin ya. Ya dikasih tugas atau dikasih tugas yang ya, disepakati yang yang disepakati bersama. Disepakati bersama mungkin ya. Kemudian selain itu tadi juga harus diperhatikan hal-hal yang lainnya tadi ya. Seperti posisi kontrol kita misalnya berkaitan dengan itu ya. Ketika kita memberikan atau membuat kesepakatan kelas seperti itu harus dibarengi dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, kita misalnya ini yang terbaik itu ya, kita adalah di posisi manajer, memposisikan kita sebagai manajer. Nah, bagaimana ketika terbentuk suatu keyakinan kelas, kemudian kita memposisikan sebagai manajer. Nah, misalnya ada anak seperti itu, baik mungkin kalau dikatakan itu keyakinan kelas yang tadi ya dikeluarkan tadi ya, akan tapi kita harus ada tindak lanjutnya selain daripada itu. Ya, tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin diberikan penerangan. Nah, ya misalnya kalau kamu masih ya makan di mana? Di dalam kelas ya. Selain ibu akan mengeluarkan kamu dari kelas, tidak akan ikut belajar. Nah, mungkin ibu juga ya, atau bukan ibu ya, mungkin kamu juga pastikan ketika tidak ikut belajar itu pasti kamu tidak mendapatkan ilmu ya, atau tertinggal dari pelajaran. Nah, seperti itu. Akan tetapi emang sih agak sulit sih kalau di tingkat SD. Si awal makan kalau ada lompatannya. Kalau di tingkat SD. Makanya tadi pilihannya menurut saya ya ada keyakinan kelas yang ini membuat efek jerak tadi. Nah, seolah kita menggiring ya. Kalau menurut saya giring aja ya. Keyakinan kelas tersebut terhadap hal yang membuat mereka itu jerak gitu, seperti itu. Namun dihindari konsekuensi yang bersifat fisik ya, seperti itulah mungkin. Tambahan sedikit, kalau sejauh mana efektivitas keyakinan kelas ini ya, kalau menurut saya untuk kelas-kelas rendah kali-kali lagi ya kita bermasalah dengan kelas-kelas rendah yang sifatnya konkret. Nah, untuk membuat keyakinan kelas di kelas rendah supaya efektif, jangan gunakan bahasa-bahasa yang rumit, yang mereka sulit mengerti. Bukan we, lamun anu. Nah itu jangan perjelas si keyakinannya. Kalau kamu tidak
bisa tadi, tidak bisa langsung sekaligus membuat sebuah budaya positif. Adik-adik kan pikirannya tinggi ya. Jadi ketika udah ada keyakinan kelas, udah budaya positif ya tidak bisa gitu. Ya makanya, jadi makanya saya tadi nanya tuh gitu. Saya pengennya cepat, kalau begini-begini boleh nggak? Berproses Makanya saya nanyain batasannya, efektivitasnya seperti apa supaya keyakinan tersebut bisa bertransformasi menjadi sebuah budaya positif. Kalau begitu berarti ini semuanya juga tetap dikembalikan kepada kondisi awal, kondisi psikologis dan sebagainya tetap harus diperhatikan. Berpusat pada murid. Iya, di psikologis murid terutama gitu kan, jadi harus diperhatikan. Makanya saya pancing dari pertanyaannya dibawa ke sana supaya kita semuanya terbuka, saya juga menjadi terbuka karena saya takut pemikiran saya itu selalu berbeda dengan orang lain gitu. Takut kemana-kemana kok padahal mah DF di dinya gitu. Ternyata ya seperti itu. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah paham semuanya dari proses keyakinan kelas itu ternyata berkaitan dengan materi-materi yang lain yang justru mungkin disinilah ya intinya keyakinan kelas itu menjadi tonggak melakukan terjadinya budaya positif di sekolah sebagai tujuan dari diseminasi ini. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih pertanyaan dari Bu Han yang sangat luar biasa dan telah dijawab oleh narasumber dari CGP yang lain ya. Mudah-mudahan Bu Han tidak puas ya, tidak puas. Biar nanti bisa ditanyakan lagi kepada CGP narasumber yang lain ya di belakang layar. Mudah-mudahan tidak puas. Baiklah Bapak, dilanjut. Tujuan keyakinan kelas mampu membangkitkan motivasi intrinsik di rumah maupun di sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan kelas dibuat melalui kesepakatan antara semua warga kelas. Nah, ini tujuan dari keyakinan kelas, mampu membangkitkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu dari dalam ya, dari dalam diri baik di rumah maupun di sekolahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan kelas dibuat melalui kesepakatan antara semua warga kelas. Jadi kesepakatan antara guru dan semua siswa-siswanya di kelasnya masing-masing. Itu tujuannya. Selanjutnya, mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Membangun keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi tetap mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Masih ingat Bapak Ibu? Pak? Ada 5 dan 6? Ada 5. Ada belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu masih ingat? Ada berapa? Masih tertukar. Ada 5, ada 6, ada 5, ada 6. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada? Ayat genapnya sanes 5. Lah siji anu betul gitu. Nah itu tetap ya kita membuat kesepakatan keyakinan kelas mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang keyakinan kelas, bagaimana pendapat Anda? Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Baik, ada yang mau menjawab dulu Bapak Ibu?
Beda. Beda. Kalau keyakinan bersifatnya abstrak ya. Kalau peraturan biasanya tertulis. Iya. Ya. Kalau peraturan kelas misalnya pagi-pagi masuk jam sekian, pulang jam sekian. Kalau keyakinan misalnya rasa tanggung jawab, maka kita nggak jelas, nggak kelihatan, abstrak gitu. Itu Bu, makasih. Iya. Berarti kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak kelihatan ya Pak? Iya, iya. Kalau peraturan Ada tertulis. Iya. Itu Bu Hanwan. Oh iya Pak, lampihan. Ya Bu. Keyakinan kelas dibuat dengan siswa langsung kami peraturan ku gurunya lira. Oh iya. Iya, bagus. Siap Bu. Nah, itu kalau keyakinan kelas dibuat antara kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau peraturan hanya ibu guru atau bapak gurunya saja yang membuat. Bagi yang punya kekuasaan. Ya, bagus. Baiklah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi ya sudah dijelaskan sama Bapak Redi. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih pada nilai-nilai universal. Semua manusia pasti mengatakan yang sama akan kebersihan, cinta kebersihan. Sok sanajan anu bodoh, anggar resep kana bersih. Nah, ketika itu dimunculkan dan dibuat keyakinan kelas, maka murid itu bukan terpaksa melaksanakannya, tetapi murni dari kesadaran diri. Nah, itu ya yang bisa diharapkan dari keyakinan kelas. Kalau peraturan kan itu lebih bersifat memaksa. Memaksa. Harus ada, terus ada hukumannya juga. Kalau keyakinan kelas sebenarnya tidak usah ada hukuman. Kan ini hubungannya dengan restitusi. Tidak ada konsekuensi. Iya. Jadi kan nantinya itu kan udah ada keyakinan kelas. Tinggal didekati murid, kemudian ditanya, otomatis murid juga akan merasa bersalah. Iya. Karena tahu yang dilakukan salah. Saksanajan itu ayat keyakinan kelas, ketika dipanggil ke guru, pasti budak luas. Nah, kenapa kita itu tidak boleh melakukan hukuman? Karena tadi budak tegas meluas dihukum. Kalau ayah bukannya bangkit untuk Tidak. berubah baik, Iya. tapi don gitu loh kemana-mana. Tapi dengan adanya restitusi, yang pertama harus dilakukan guru itu menstabilkan dulu dirinya, kemudian menanyakan kelas dan memberikan solusi, atau bahkan biarkan murid yang memberikan solusi untuk esoknya lagi lebih baik lagi, supaya perbuatan itu tidak diulangi. Ini nama itu. Iya. Saya contohnya sama mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm? Nilainya kan keselamatan, bukan helmnya itu. Tapi Selamat. Gitu, ya sanes-sanes yang ditilangnya pakai helm. Jadi bukan ke sana. Jadi nah itu yang dimaksud dengan keyakinan itu di sana pengamalan nilai-nilai keyakinan awal tentang kebaikan. Iya. Jadi kalau udah mulai dengan kelas ada video ya nilai-nilainya itu. Jadi sebenarnya mah lebih kepada membangkitkan pengetahuan anak tentang nilai tadi sebenarnya keyakinan kelas itu. Mengapa kita Pada pagi-pagi dasarnya harus makan? semua anak itu tahu Pagi-pagi harus makan. segala kebaikan itu tahu. Cuma dalam keyakinan kelas kita tegaskan lagi bahwa ini harus dilaksanakan. Seperti kata Pak Idan mungkin ya sebenarnya ya iya nggak usah ada kebaikan itu sebenarnya. Tinggal
yaitu pemaparan dari Pak Didan tentang keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan tadi pertanyaan di nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Tadi kata Bu Hanhan benar juga jawabannya untuk keselamatan. Terus pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan? Harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya sama, yaitu untuk kesehatan. Terus tadi ada pertanyaan dari Pak Redi, mengapa kita pagi-pagi harus sarapan dulu? Ada pertanyaan tambahan. Jawabannya sama, untuk kesehatan. Nah itu ya, pertanyaan mengapa kita menggunakan helm berarti sama untuk keselamatan. Terus harus sarapan dulu berarti sama harus untuk kesehatan. Baiklah. Nah, nilai-nilai tadi keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen, benar bacanya Gosen, takut salah. Menurut Gosen 1958, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu menurut Gosen tentang keyakinan kelas. Nah, walaupun tadi kita sudah membuat di awal-awal pembelajaran ya di kelasnya masing-masing, membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Ini ada karakteristik keyakinan kelas. Yang mana karakter keyakinan kelas ini? Yang pertama, keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret yang tadi telah dibahas. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak Dan ya, yang sudah sangat rinci. Terus selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, berarti tidak boleh menggunakan kata-kata negatif ya. Contohnya seperti dilarang membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, itu tapi kita harus berubah dengan kata-kata yang positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, kalau tidak boleh makan di dalam kelas ubah menjadi positif bagaimana? Makanannya disimpan dulu. Tidak boleh makan, ada kata tidak boleh makan di dalam kelas. Itu masih negatif. Kalau Sebaiknya makanannya disimpan dulu. Ke kelas tidak boleh, dalam kelas tidak boleh. ayat kata tidak boleh. Coba makan di luar. Berarti kalau makan harus di luar kelas, jangan di dalam kelas. Makan sesuai waktunya, itu kata Bu Herni. Tapi biasa kalau istirahat nggak boleh. Itu pertanyaan dari iya kelas 1, walaupun belum waktunya pulang atau belum waktunya istirahat, kelas 1 masih ada yang ke depan, Bu boleh jajan, Bu boleh makan. Itu kelas 1. Boleh saya sekarang makan dan belajarnya juga. Udah saya makan. Itu pertanyaan. Untuk kelas 1 nggak boleh. Boleh. Berarti kalau itu kelas atas tidak boleh. Masih peralihan. Itu kan kelas itu mah banyak buntutna, namun iya buntutan. Iya. Itulah kelas 1. Jadi harus betul tadi kata Ibu Rani, harus kita yang mengikuti gaya anak didik kita, bukan anak didik yang mengikuti gaya ibu gurunya.
Selanjutnya, karakteristik keyakinan kelas yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing tidak boleh terlalu Banyak. agar mudah diingatnya. Minimal berapa? Maksimal berapa? 5. Kalau di kelas 6 ada berapa keyakinan kelas Pak dibuat? Ada 2. Ada 2, 1. Tanggung jawab dan disiplin. Oh, tapi ada rinciannya seperti apa gitu ya? Anak biasa. Iya. Anak keser. Ingat ya, membuatnya jangan terlalu banyak Pak, agar mudah diingat tuh anaknya. Oh, tidak keyakinan kelas di kelas 6. Maaf, kebiasaan, jadi kita harus merubah ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas kita masing-masing. Terus, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Untuk kelas atas, untuk kelas atas apa itu namanya? Kalau membuat keyakinan kelas enak ya, tidak seperti di kelas 1 ya Bu, agak ribet. Apalagi di awal pembelajaran anak kelas kan belum bisa menulis ataupun membaca semua. Jadi kita bisa untuk kelas 1 belum cuma diacungkan tangan atau menyebut langsung keyakinan atau kesepakatan kelas yang akan dibuat di kelas 1. Kalau untuk kelas atas kita bisa membagikan kertas-kertas kecil dan bisa menuliskannya terus dipampang di papan tulis di depan. Nah itu contohnya untuk agar semua warga kelasnya bisa berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, yang termasuk karakteristik keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pilih ayat hilapnya, dan kan bisa diemutan. Sok tinggal dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati di dalam kelasnya. Selanjutnya, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, walaupun sudah ya di awal tahun pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini prosedur pembentukannya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi dikasih tadi anak satu-satu untuk menuliskan pendapatnya masing-masing tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis di kertas besar, kertas ukuran poster yang sudah disediakan ya kalau di sini oleh Bapak Idan. Kertas-kertasnya, ya. Terus yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinggali kurangnya pendapat timurang kali nutos dicatat kelas. Iya, diseleksi, kayak dipilih ya. Jadi jangan terlalu banyak. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Selanjutnya, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan mudah-mudahan di kelasnya masing-masing sudah terpampang ya keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau di kelas 1 belum dipampang ya Bu, tapi Dicatat dalam hati. selain dicatat di dalam hati, iya kan kelas 1 dinyanyikan, jadi setiap hari dinyanyikan terus. Sebelum dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari semua warga sekolah, peserta didik terus berkolaborasi dengan guru untuk konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas, baik itu semua siswa, guru-gurunya, bahkan ke kepala sekolahnya, berkontribusi untuk selalu konsisten dalam melaksanakan keyakinan kelas. Baiklah, sebelum kami akhiri,
kami dari kelas 1 sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nadanya sama seperti profil belajar Pancasila ya Bu, dan kita sering nyanyikan di kelas 1. Jadi belum dipampa. Yuk boleh dinyanyikan. 1, 2, 3. Peraturan kelasmu harus kita patuhi. Sayang pada temanku, menghormati guruku, jadi pendengar yang baik, disiplin tepat waktu, menjaga kebersihan, kelasku pasti nyaman. Terima kasih, itu kesepakatan yang dibuat kami ya di kelas 1. jadi nyanyi sok. Boleh Pak? Siap, nanti Bapak boleh buat sendiri ya, dan lagunya boleh beda lagi. Siap. Peraturan kelasku harus kita patuhi. Sayang pada temanku, menghormati guruku, jadi pendengar yang baik, disiplin tepat waktu, menjaga kebersihan, kelasku pasti nyaman. Baiklah, sebelum diakhiri, nyala mau. Nah dong. Alia, Alzheimer Indonesia, jangan maklum dengan Yuk, jangan makhluk dengan boleh diikuti ya Bapak Ibu. Cuma tangan doang gerakannya. salah. Boleh sambil cepat. belum bisa. Ya bisa deh. Ganti ya. Salah. Salah. Bulu tarik kita sudah ada. Untuk kesehatannya sama. Berarti yang muda tidak perlu ya Pak. Harus Menjaga udah. Isi setruk emang ya. Halo jadi canggung yuk. siap. Ganti lagi posisinya. Jempol kan? Singgir. Cepat. Tuh buat bisa. Cepat. Jempol dan kelingking. Coba balik tuh. Yuk, coba lagi. Menghindari stroke Dua, satu. Posisi makan. Terima kasih Bapak Ibu. kamu menyiksa canggung. Itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan memberi kesehatan dan kelancaran kepada kita semua. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Idan Wildan SPD. Kepada beliau disilakan.